Kalisongo, Semarang. Video ini merupakan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan tema perlawanan korupsi di Indonesia dari perspektif filsafat dan pendidikan Islam. Korupsi bukan hanya sekedar penyalahgunaan kekuasaan, tapi juga bentuk krisis moral dan kegagalan pendidikan nilai. Menurut KBBI, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadinya. Ada beberapa dampak yang aku sedikit dampaknya yang pertama meningkatnya kemiskinan, kemudian hilangnya kepercayaan publik, terhambatnya pembangunan, dan yang paling berbahaya adalah pudarnya nilai kejujuran dalam generasi muda. Penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga bentuk moral dan kegagalan pendidikan nilai. Menurut KBBI, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks di Indonesia, korupsi hampir merusak semua sudut kehidupan, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, dan juga keadilan sosial. Lalu, bagaimana sih pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap korupsi? Pendidikan Islam sejati bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, bukan hanya sekedar pintar saja. Menurut Al-Ghazali sendiri, inti dari pendidikan adalah tasfiyatul nafs, yang artinya penyucian jiwa. Korupsi terjadi karena jiwa yang kotor, tanah, dan jauh dari nilai-nilai tauhid. Al-Quran telah memperingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Begitu pula Nabi Muhammad SAW bersabda, laknat Allah atas penyuap dan yang menerima suap. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas dalam menolak kita melawan korupsi dari akar. Caranya yang pertama, pendidikan karakter Islami sejak dini. Sekolah dan madrasah harus lebih banyak mengajarkan kejujuran, tanggung jawab, dan amanah sebagai nilai utama. Yang kedua, keteladanan dari guru dan orang tua. Seperti kata pepatah Arab, at-tarbiyah bil qudwah, yang artinya pendidikan lewat keteladanan lebih kuat daripada nasihat. Yang ketiga, revisi kurikulum pendidikan agama dan PPKN. Harus ada muatan yang menekankan bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam agama Islam. Dan yang terakhir, gerakan mahasiswa anti korupsi. Kita sebagai mahasiswa UIN tidak boleh diam. Kita bisa jadi agen perubahan lewat seminar, kampanye sosial. Korupsi itu nasional karena pendidikan kita sering menekankan pada konklusi, bukan moralitas. Pendidikan Islam yang seharusnya mengangkat nilai-nilai tauhid, kejujuran, dan amanah justru sering dikalahkan oleh budaya instan dan materialisme. Filsafat pendidikan Islam mengingatkan bahwa ilmu tanpa adab merupakan kehancuran, sedangkan ilmu tanpa akhlak akan menghasilkan pejabat yang cerdas tapi curang dan pemimpin yang pintar tapi licik. Mari kita mulai perlawanan terhadap korupsi dari diri sendiri. Mulailah dengan kita mencontek, tidak memasukkan data, dan dari berkata jujur, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Korupsi sendiri adalah lawan dari amanah. Maka pendidikan Islam harus menjadi benteng terakhir menjaga moral